Kakak, aku lagi bingung nih. Iya bingung kenapa? Bentar lagi ini kan pendaftar SNBP ya kak ya. Tapi aku tuh bingung kak mau jurusan apa. Aku tuh pengen sebenarnya jadi dokter gigi ya kak. Tapi aku Mhm. juga takut kak. Bener nggak sih kak kalau misalnya di FKG itu peralatannya sama gaya hidupnya mahal-mahal? Emang kamu dengar dari mana rumor-rumor itu? Dari TikTok kak, katanya sih gitu ya. Aduh, tenang aja Dek. Itu tuh mitos doang. Jangan terintimidasi sama rumor-rumor kayak gitu, karena itu belum tentu benar. Di FKG UNER itu, orang-orangnya heterogen kok. Dari berbagai daerah, suku, dan juga dari berbagai latar belakang finansial. FKG itu nggak cuma buat anak-anak orang kaya aja, apalagi UKT. Pasti bakal menyesuaikan ke kemampuan keluarga mahasiswanya masing-masing. Bener gitu ya kak? Lalu kalau peralatannya yang mahal itu kak, bener ya kak sampai puluhan juta? Nah, emang kalau peralatan yang banyak itu tuh pasti udah jadi ciri khasnya anak FKG sih. Tapi jangan takut dulu dong. Sebenarnya selama pendidikan nanti nggak akan sampai semahal itu kok. Apalagi belinya juga bakal bertahap-tahap. Ditambah, kamu bisa banget cari solusi dengan cara pinjem peralatan ke kakak tingkat. Aku baru tahu loh kak kalau misalnya peralatannya tuh boleh pinjem. Betul banget, boleh. Dan even better kalau kamu tuh jaga betul-betul peralatan-peralatan kamu. Pasti bakal awet, nggak hilang, dan pengeluaran kamu juga bisa minimal. Gitu sih saran dari aku. I see kak. Makasih ya kak, aku jadi makin mateng nih buat pemilihan di SNBP nanti. Of course, semangat ya belajarnya. Selama kamu ada semangat, pasti ada cara. Jangan takut karena rumor-rumor yang beredar di sosmed itu belum tentu benar. Oke kak, makasih banyak ya kak. Welcome to Stalk, talking time without wasting your time. Nih guys, kalian tahu nggak sih ada banyak banget omongan yang beredar tentang perkuliahan di FKG ini? Bener banget. Dulu ya, aku sebelum daftar di FKG ini sempat dengar kalau misalnya alat-alatnya mahal lah, gaya hidupnya mahal lah. Terus apalagi ya kak? Itu tuh yang katanya kita tuh cuman belajar tentang gigi doang. Oh iya itu kak. Terus aku tuh dulu juga kepikiran nih, takut susah bergaul karena katanya sih mereka mandang gaya hidup. Waduh, banyak juga ya ternyata gosip-gosip yang beredar tentang FKG ini. Tapi nih, kira-kira menurut kamu Okta, ini tuh mitos atau fakta sih? Ya udah deh kak, daripada kita pusingin, yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, yang pertama nih, yang paling sering ditanyain. Katanya di FKG tuh kita cuman belajar tentang gigi doang ya? Bener banget ini mah, apalagi di sosial media. Even teman-teman SMP, SMA aku juga masih sering nanyain kayak gini. Nah, ini tuh 100% mitos ya guys. Aku yakin juga nggak ada yang bisa nyangkal. Padahal kita tuh 2 semester awal belajar mata kuliah yang sama kayak teman-teman kita yang ada di Fakultas Kedokteran Umum. Bener banget, masih banyak orang yang nggak tahu kalau misalnya kita tuh juga belajar anatomi seluruh tubuh kayak anak FK. Bahkan kita juga belajar cara mengukur tekanan darah. Iya kan, kita juga belajar histologi loh. Apalagi ada juga mata kuliah yang namanya tuh biokimia, yang katanya tuh bikin semua mahasiswa tuh burn out. Kalau sesanggannya biokim itu menurutku subjektif ya kak ya. Tapi overall banyak yang bilang susah sih kak. Iya sih, jadi kalau ada yang masih berasumsi nih, FKG tuh cuman belajar tentang gigi doang, itu tuh mitos ya guys. Di semester 2 awal, kita tuh belajar materi yang sama kayak teman-teman kita di FK. Baru di semester 3, kita lebih dispesifikin buat belajar tentang gigi dan rongga mulut. Jujur aku tuh bingung ya kak. Kenapa sih banyak banget orang yang ngira anak FKG itu hedon-hedon? Mungkin karena emang udah labelnya sih begitu, tapi sebenarnya kalau aku sih standar ya. Soalnya sehari-hari sebenarnya aku juga masih makan Indomie. Tapi sebenarnya hedon dan gaknya seseorang itu subjektif nggak sih? Iya kak. Dan kalau misal ada nih yang bilang anak FKG tuh hedon-hedon, itu mitos ya guys. Karena di sini tuh kita sangat beragam dan juga welcoming kok. Bener banget guys, di setiap fakultas tuh pasti ada aja kok orang yang hedon. Dan sebenarnya di FKG tuh nggak semuanya bergaya hidup tinggi. Banyak juga yang hidupnya minimalis dan sederhana. Yang penting kalian pinter-pinter aja cari circle yang sefrekuensi. Bener banget tuh. Apalagi ya di daerah kampus kita ini. Banyak banget penyedia segala kebutuhan yang ramah di kantong. Cocok banget buat anak kos dan juga anak rantau kayak kita ini. Bener banget, apalagi kalau masalah makanan. Wah, banyak banget makanan-makanan murah yang worth it juga. Contohnya nih, My Go To Food ayam geprek joder. Nah, kalau makanan ramah kantong versi kamu apa sih, Okta?
Selain jodoh ya kak ya, Mm-mm. aku nih suka banget ngemilin pisang yang namanya Bang Jo nih kak. Cuma 10.000 tuh udah dapet banyak banget pisang. Iya, aku tahu itu yang di Karmen itu kan. Bener kak. Duh, bahas makanan gini jadi lapar juga ya. Sama nih kak, habis podcast mampir yuk kak ke Gacoan. Boleh banget, kita gas ke gacoan. Nah, selanjutnya nih, pernah dengar nggak sih katanya anak FKG tuh harus punya iPad? Iya nih, aku tuh juga banyak banget denger rumor kalau misalnya FKG itu pasti setiap mahasiswanya itu punya iPad. Katanya sih buat memudahkan proses pembelajaran ya kak ya, mulai dari nyatet materi, ataupun baca jurnal dan juga textbook. Iya sih, emang katanya gitu. Tapi kalau menurut kamu pribadi nih, bener nggak sih kayak gitu, Okta? Dibilang benar sih iya ya, memudahkan proses pembelajaran. Tapi kalau untuk aku, sebuah keharusan buat punya sih enggak ya guys. Banyak kok teman-teman aku yang masih pakai nyaman, pakai notebook buat nyatet materi. Mungkin kelebihannya itu iPad tuh kayak lebih simple gitu ya. Bisa jadi buku sekaligus gantiin laptop kalau lagi buru-buru dan nggak mau bawa yang berat-berat. Jadi udah all in gitu, bawa iPad aja gitu. Make sense sih, tapi mengingat harga iPad dan juga tablet-tablet di luar sana yang 11-12 sama laptop tuh, menurut aku sih prefer beli laptop sekalian ya, yang pasti kepake sampai skripsi. Iya sih, bener banget. Bahkan sebenarnya ngerjain tugas, Zoom meeting, dan ujian pun tuh lebih enak pakai laptop. Bener banget. Jadi guys, iPad itu bukan sebuah patokan ya. Bener banget. Punya iPad atau tablet enggaknya itu sebenarnya preferensi masing-masing sih. Yang penting mempertimbangkan dulu bakal berguna banget atau enggaknya ya. Nah, juga kalian tuh menyesuaikan sama tipe kalian aja belajarnya kayak gimana. Kan ada yang suka belajar lewat digital, ada juga yang lebih suka menulis buku di catatan gitu. Jadi mungkin itu preferensi masing-masing mau beli iPad atau enggak. Nah, kalau Kak Raisa sendiri nih, prefer pakai iPad, tablet, atau buku? Waduh, kalau aku nih karena anaknya nggak suka ribet dan gampang lupa, jadi aku prefer iPad sih, karena itu udah all in dan lebih simple. Lanjut, lanjut. Kak Raisa pernah dengar nggak sih Kak, kalau anak-anak FKG tuh harus cari gigi? Iya, iya, aku pastinya sering banget dengar itu. Nah, aku juga sempat lihat tuh ada anak yang gak jadi daftar FKG karena katanya ya itu disuruh ngumpulin gigi itu. Sayang banget dong Kak. Ya kan? Tapi guys, kalau ini tuh emang fakta ya 100%. Kalau nggak salah itu kita pas semester-semester atas gitu disuruh ngumpulin gigi kayak semester empatan. Iya. Nah, orang-orang tuh pada bingung sama overthinking gitu, Kak. Ngumpulin giginya dari mana? Masa aku pernah denger nih, Kak. Kata orang-orang, kita nih ngumpulin giginya dari mayat tahu. Ih enggak lah, kalau gitu ya aku juga mana berani ya ngambilnya. Kalau aku dulu tuh pas aku ngumpulin gigi, itu tuh aku belinya di marketplace kayak toko oren gitu. Loh, aku baru tahu loh, Kak, kalau misalnya gigi tuh bisa dapet dari marketplace. Karena selama ini, guys, aku tuh cari gigi dari dokter gigi gitu. Iya, bisa juga emang dari dokter gigi dan biasanya tuh emang di dokter gigi tuh lebih lengkap dan sesuai dengan kriteria yang diminta. Cuman sebenarnya tuh ada banyak sih cara buat dapetin gigi tapi nggak dari mayat juga ya. Tapi sebenarnya dari gigi itu tuh aku jadi makin gampang buat belajar materi FKG, terutama kayak nentuin ini tuh gigi apa dan juga jenisnya itu apa. Aku juga gitu tahu Kak. Jadi guys, biasanya kita nih belajar anatomi itu lihat dari foto yang dua dimensi. Nah, pas ada gigi aslinya tuh, aku tuh jadi lebih paham dan juga bisa tahu nih ini ada di bagian mana dan juga ini bagiannya ada apa aja. Jadi emang ngumpulin gigi ini benar-benar ngebantu kita dalam memahami pembelajarannya ya guys. Eh, kamu pasti juga sering dengar gak sih tentang mehongnya peralatan FKG ini? Kalau itu mah sering banget denger Kak, karena berita itu udah seliweran dari dulu sampai sekarang. Itu mah juga yang bikin aku bingung nih mau daftar sini atau enggak. Sama mana lagi ya di TikTok tuh ada banyak banget yang nunjukin harganya. Kan jadi makin kepikiran ya, mana katanya tuh kecil-kecil tapi banyak gitu kan. Nah, tapi setelah masuk sini guys, ternyata beberapa alat di FKG itu kita nggak harus beli kok. Iya sih benar, kita bisa nyewa ataupun minjem dari kakak tingkat kita. Bener banget. Tapi Kak Resa merasa malu gitu nggak sih Kak kalau misalnya mau pinjem alat dari cutting? Jangan ngerasa gitu dong, soalnya cutting tuh sebenarnya baik-baik banget. Bahkan ada yang nawarin langsung mau Hmm, minjemin peralatannya ke kita. seriusan Kak? Kak Raisa udah pernah belum sih pakai alat dari cutting gitu? Kalau aku sih belum pernah sih, tapi aku pernah lihat kok ada cutting yang mau minjemin ke adik tingkatnya dan temanku juga ada yang minjem peralatan dari cutting. Baik banget Kak cuttingnya. Kalau Kak Raisa dapat info kayak gitu, infoin ke aku dong Kak. Siap, pasti aku kabarin kok kalau soal itu Okta.
Tapi dari kita juga harus jaga alat-alatnya dengan baik, jangan sampai teledor atau ada yang rusak gitu. Itu mah pasti Kak, masa mau jadi dokter gigi tapi teledor? Ya kan? Nah, kayaknya segitu dulu nggak sih Okta pembahasan kita tentang mitos atau fakta yang ada di FKG ini? Iya nih guys, bye-bye, see you in the next episode.